Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Solo atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu unsur pimpinan SMK Negeri 1 Solo, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri 1 Solo yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring salam dari kami atas kehadiran Bapak Ibu yang telah sudi menghadiri acara pembukaan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, kolaborasi calon guru penggerak Angkatan 6 SMK Negeri 1 Solo pada hari ini, Jumat tanggal 18 November tahun 2022, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Asri Nafrita Nababa, SPD MPD. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah sekaligus membuka acara secara resmi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakakurikulum Ibu Yulia Francisca SPD MPDT dengan
Ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dan Ibu unsur pimpinan, Bapak dan Ibu Majelis Guru SMK Negeri 1 Solo, dan seterusnya salam semangat kami ucapkan kepada calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 1 Solo yang pada tahun ini pada angkatan 6 kita berhasil mengikuti pendidikan guru penggerak sebanyak 7 orang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini merupakan salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh tim calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Solo, dan juga merupakan bagian dari kolaborasi di mana slogan dari guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ketika sudah tergerak, kita sama-sama bergerak, dan kita bergerak untuk menggerakkan menjadi guru hebat untuk siswa yang dahsyat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita terima kasih kita ucapkan kepada program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, di mana ini adalah salah satu kita mendalami peran dan nilai kita sebagai guru, sehingga pembelajaran yang kita hasilkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan juga berkompetensi tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan mendengarkan juga sesi berbagi oleh Bapak Ibu calon guru penggerak, dan juga berbagi juga terkait aksi nyata yang telah dilaksanakan. Dengan konsepnya adalah berbagi semoga menginspirasi, bergerak untuk menggerakkan agar menjadi guru hebat menghasilkan siswa yang dahsyat. Dengan ini untuk kegiatan diseminasi implementasi budaya positif SMK Negeri 1 Solo kita resmi dibuka. Bapak dan Ibu, karena pada hari ini juga ada bertepatan dengan kegiatan di aula dan Bapak Kepala Sekolah nanti akan menyusul datang ke sini, tentunya penyegaran dan juga penguatan tentunya juga kita butuhkan dari Kepala Sekolah, karena tim CGP tidak akan bisa bekerja kalau seandainya tidak ada dukungan dan juga kolaborasi dari sekolah dan juga dari Bapak Ibu guru tentunya. Untuk Bapak Kepala Sekolah tadi mohon izin terlambat, beliau telat untuk hadir nanti bergabung dengan kita. Baik Bapak Ibu, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu sudah makan? Belum. Berarti pantas saja tidak pulang ya. Bikin ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rahmat yang lipat dan berlimpah sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam ruang ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh peserta PGP angkatan 6 sebanyak 7 orang. Kemudian salam juga yang kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta PGP, guru hebat, kemudian para audiens guru hebat SMK 1 Solo yang berbahagia,
Pertama saya sampaikan ribuan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan diseminasi ini dalam rangka berbagi, yang pada prinsipnya ini adalah bagian dari tugas memang bagi peserta PGP dalam rangka berbagi kepada teman-teman kita yang lain, dan sudah terlaksana dari mulai jam 10.30 tadi. Dan kemudian dalam pelaksanaan ini saya mohon maaf kalau mungkin terlambat atas kehadiran saya di dalam ruangan ini, namun Bapak Ibu sudah lanjut ke aktivitas. Terima kasih banyak. Dan dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi dalam rangka berbagi, memang kita lihat arahnya adalah ke bagaimana menanamkan disiplin positif terhadap anak-anak kita. Kalau kita lihat di dalam pelaksanaan kita, pendidikan kita di sekolah kita ini, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam keseharian kita selalu berupaya, walaupun belum terlalu maksimal. Kita berharap dengan adanya peserta PGP yang membagikan ilmu yang sudah beliau berdapat untuk kita bersama-sama sebelum kita yang lain ikut menjadi peserta di PGP periode berikut, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Dan kalau kita lihat pada intinya, semua yang dipaparkan tadi adalah demi melayani anak didik kita. Dan pada pelayanan tersebut kita lihat tentunya kita harus paham betul dengan individual anak kita. Dalam pelayanan pendidikan kita tidak dibenarkan lagi yang namanya pemberian hukuman. Itu perlu kita garis bawah, ya. Sehingga nanti di sekolah kita betul-betul tercipta gerakan sekolah yang menyenangkan, sekolah ramah anak, ya, sekolah ramah anak. GSM, gerakan sekolah menyenangkan, sekolah ramah anak, semua itu akan saling mendukung. Artinya begini Bapak Ibu, kita masih menemukan barangkali beberapa di dalam keseharian kita mungkin masih sempat, ya, masih belum terkontrol emosi kita. Kita sempat menghati, mungkin bersuara sedikit agak keras, masih muncul keinginan untuk pemberian hukuman untuk beberapa orang, ya. Inilah yang perlu kita rubah. Kita harus mindset kita harus kita rubah sekarang, ya. Pola bertindak kita harus rubah. Itulah yang diperoleh ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak, ya. Tentunya dengan selesainya nanti ini bisa kita terapkan hendaknya di sekolah kita. Bagaimana dengan kawan-kawan yang lain yang belum mengikuti pendidikan ini? Sekarang sudah merupakan titik awal, ya, titik awal bagi kawan-kawan yang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak sebanyak 7 orang. Kegiatan ini adalah dalam rangka berbagi sebenarnya. Walaupun setiap hari itu kita selalu mengingatkan, kita berupaya bagaimana kita melayani anak-anak kita, ya. Saya tertarik dari beberapa orang yang kita perhatikan menyampaikan materinya. Yang jelas ketika terjadi kesalahan yang diperbuat oleh anak kita harus telusuri dulu kenapa anak kita berbuat itu. Kita harus gali potensi yang ada di dirinya sehingga kita tidak salah arah, ya. Dia sampaikan tadi, ketika dia diberikan sanksi, ketika dia diucapi dengan kalimat yang lantang, yang keras, ya, mungkin mereka akan menjadi takut besoknya dengan itu. Nah, dengan kita rubah pola kita, mudah-mudahan mereka ketika dia melakukan sebuah tindakan yang kurang tepat, katakanlah sebuah kesalahan, mereka cepat sadar. Mereka kita ingatkan, kalau mereka itu berbuat seperti itu, nanti mereka akan jadi seperti apa? Kira seperti itu, ya.
Jadi arahnya adalah bagaimana kita melayani anak-anak kita ini sesuai dengan potensi, dengan karakter, dengan bagaimana kondisi individual anak kita. Karena kekeliruan atau kesalahan katakan yang diperbuat oleh anak kita tentu ada penyebab. Jangan-jangan nanti penyebabnya memang dari kita gitu. Kenapa tidak? Ketika materi itu tidak menarik buat mereka, mereka bisa saja menunjukkan komplain dengan sikap yang kita tidak senangi sebenarnya, atau dengan sikap yang tidak tepat. Mungkin mereka minta izin dia sebentar, ya kan? Mungkin dia mengerjakan pekerjaan lain. Itu berarti penyebabnya ada dari diri kita. Nah, itulah yang kita cari solusi sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, yang jelas intinya adalah nanti setelah kita melakukan kegiatan diseminasi ini, tentunya ya, apa yang sudah kita lakukan yang terbaik selama ini tentu kita berharap lebih baik lagi ke depan. Itu harapan kita ya. Bagaimana kita melayani dengan sebaik mungkin yang sudah kita lakukan selama ini bisa lebih baik lagi, supaya apa? Kita mampu, kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman yang peserta pendidikan guru penggerak, kemudian kepada kita sebagai audiensnya, ya, yang tempat kita berbagi. Sekali lagi saya sampaikan ribuan terima kasih. Tentunya kita berharap apa yang kita bahas, apa yang disampaikan oleh teman-teman sekarang itu bermanfaat untuk kita bersama-sama demi kemajuan pendidikan, khususnya di SMK 1 Solo. Oke, mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti juga ada sesi berbagi pengalaman bagi para calon guru penggerak ini bersama kita semua. Jadi sangat rugi sekali kalau kita beranjak dari sini. Baik, terima kasih Bapak. Kami mohon izin untuk tetap lanjut. Ya, terima kasih Bapak. Kita serahkan lagi waktunya kepada Ibu Dwi. Ya, baik, terima kasih Ibu. Izin memulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nisa Sutradewi, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK 1 Solo. Kita di sini berkolaborasi, berbagi, ya, berbagi bukan berarti kita juga enggak, Bapak Ibu. Kita di sini sedikit berbagi untuk menyampaikan apa praktik baik yang sudah kita dapat selama menjalani program CGP lebih kurang 3 bulan ini. Baik, untuk yang pertama, untuk yang pertama itu giliran saya. Langsung saja ke materi intinya, yaitu saya akan menyampaikan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Biar kebaca. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita seorang pendidik ini, seorang guru itu ibaratkan seorang petani, Bapak Ibu. Bagaimana bisa dibilang seorang petani? Petani itu dia tidak bisa merubah apa tanaman yang ditanamnya. Kalau petani menanam padi, yang tumbuh tetap akan padi, tidak akan mungkin tumbuh jagung. Nah, yang dilakukan atau peranan seorang petani adalah bagaimana dia menggiring tanamannya supaya tetap tumbuh dengan subur. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan otomatis memperbaiki struktur tanah, bagaimana kadar airnya, kemudian kelembabannya, kemudian cahaya matahari yang dibutuhkan. Nah, begitu juga kita sebagai guru, Bapak Ibu. Sebagai guru, kita hanya menuntut anak kita. Kita buat lingkungannya nyaman. Kita buat suasana belajarnya nyaman, kemudian kita berikan dia motivasi. Kita berikan dia dorongan dan dukungan. Itulah. Nah, di sini bagaimana caranya kita membuat
atau menciptakan lingkungan yang sehat, yang nyaman tersebut. Nah, untuk menciptakan suatu lingkungan yang nyaman, berarti lingkungan itu harus positif. Caranya bagaimana? Caranya itu butuh kerjasama dan dukungan dari kita semua warga sekolah. Tidak mungkin Bapak Kepala Sekolah aja sendiri, atau Bapak Ibu Wakil sama Kajur aja. Seluruh warga sekolah harus berpartisipasi, bekerja sama untuk mendukung, saling belajar, supaya tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik, maka nanti akan tumbuh karakter baik, dan dari karakter baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang akan kita bagi ilmunya, sharing kita ke Bapak Ibu semua. Apa saja budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lanjut berikutnya ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Dan masing-masing ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru CGP yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada sedikit permainan Bapak Ibu. Permainannya judulnya coba buka. Bapak Ibu CGP juga boleh ikut. Kemudian Bapak Ibu Guru yang lain, anggaplah Bapak Ibu memiliki sesuatu benda atau sesuatu hal yang berharga. Kemudian Ibu simpan yang berharga itu di tangannya. Coba silakan tangannya dikepal. Bapak Ibu simpan di tangannya. Kemudian saya ingin misalnya Bu Astri. Boleh, cari pasangan juga boleh. Yang berdekatan silakan coba. Kemudian Bapak Ibu minta pasangan Bapak Ibu yang mengepalkan tangan untuk membuka isi kepalanya. Ada yang mau, ada yang enggak. Coba bujuk dan rayu. Mau enggak Bapak Ibu pasangannya memberikan apa yang ada di dalam kepalanya? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang enggak mau? Dipaksa buka, tapi tetap tidak mau. Tetap tidak mau, sudah dipaksa tetap tidak mau. Nah, Barang berharga. jadi Bapak Ibu, di sini ada penerapan teori kontrol. Penerapan teori kontrol di sini, next Ibu. Penerapan teori kontrol di sini adalah siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Yang memegang kendali itu kita yang mengepalkan tangan. Bagaimanapun bujuk rayu orang untuk memaksa kita membuka isinya dan memberikannya ke beliau, ke yang meminta, itu hak kita untuk kita tetap bertahan mengepal atau memberikan. Nah, begitu juga di teori kontrol di sini, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu kita akan mengontrol siswa kita, mengontrol murid kita. Lanjut berikutnya Ibu. Nah, ada beberapa teori kontrol yang ada miskonsepsi. Itu disampaikan oleh psikiater dan pendidik William Glasser. Ada beberapa yang harus diluruskan tentang makna kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lanjut yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut berikutnya Ibu. Kemudian perubahan ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau yang biasanya kita menggunakan stimulus respon Bapak Ibu, sekarang kita
menggunakan perlahan-lahan kita pindah ke teori kontrol. Itu yang disarankan oleh Stephen R. Covey. Lanjut, kita lihat beberapa contohnya. Kalau pas awal kita berpikir kebutuhan kita semua manusia ini sama, ternyata tidak. Kan kita ini kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian berikutnya, kita melihat semua hal itu sama, ternyata tidak, ternyata berbeda. Kemudian lanjut berikutnya, orang lain, belum ibu, kecepatan. Lanjut berikutnya, misalnya kita berpikir kita bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak, Bapak Ibu. Oh ya, waktunya terbatas ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir ini yang perlu kita terapkan. Kalau biasanya kita berpikir kalah menang, setiap ada yang menang ada yang kalah gitu. Tidak, kita perlahan merubah pikiran kita untuk menjadi win-win solution atau menang-menang. Karena yang kalah itu jangan sampai ada yang kalah, kalau bisa kita semuanya menang. Gitu Bapak Ibu. Lanjut berikutnya. Nah, terakhir disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bisa dibaca, artinya itu belajar, yaitu dapat membuat seorang menggali potensinya untuk menuju ke sebuah tujuan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi pada dasarnya kita manusia itu nilai positifnya itu yang ada di diri Bapak Ibu. Yang negatif itu tidak ada sebenarnya. Negatif itu hanya pengaruh lingkungan, makanya muncul hal-hal yang negatif. Tahu kenapa Ibu panggil? Tahu. Kenapa? Karena tugasnya tidak dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan tugasnya? Malas. Kok malah? Oh, kira-kira tidak mengerjakan tugas itu benar atau salah? Salah. Terus Anda ngapain tadi? Main game. Main game? Ibu juga suka main game? Oke, Anda tahu? Tahu. Salahnya? Tahu. Apa tuh? Tidak boleh main game waktu belajar. Nah, Ibu juga suka main game, cuman perbedaannya Ibu main itu di luar kewajiban. Anda mengerjakan main gamenya di saat Bukan kewajiban kerja. itu. Jadi Anda tahu kesalahannya. Nah, ke depannya gimana? Kedepannya tidak boleh main game waktu belajar dan mengerjakan tugas di waktu pelajaran. Berarti Ananda berniat untuk memperbaiki kesalahan Ananda dikasih kesempatan, karena sesuai dengan kesepakatan kita di kelas itu bisa menggunakan HP kalau sudah Ada instruksi dari guru. kalau sudah ada instruksi dari ibu atau dari guru yang akan datang, Ananda Instruksi dari guru. ya Anda udah tahu mana yang benar dan salah dan bisa memperbaikinya. Berarti untuk ke depan menjadi lebih baik lagi, oke? Oke, silakan kembali ke kelasnya. Hanaya Lutfi. Anda tahu kenapa Ibu panggil? Saya menggunakan handphone ketika ada Anda itu benar atau salah? Salah dong. Salah. Anda menggunakan handphone ngapain? Tapi ketika Anda menggunakan handphone ini, pembelajaran materi yang telah Ibu berikan Anda telah selesai. Kemudian Anda ingin searching materi baru, Bu. Ingin materi baru. Berarti Anda pakai handphonenya untuk cari referensi lain. Iya. Yang Anda lakukan itu
tidak salah, tapi juga tidak benar. Maksudnya tidak salah, tidak benar itu boleh Ananda mencari materi, tapi salahnya di mana? Tahu? Menggunakan handphone tanpa seizin ibu. Iya, sesuai kesepakatan kelas kita gimana kemarin? Ketika ingin menggunakan handphone harus izin dulu, Bu. Iya, kita menggunakan handphone harus izin dulu. Itu kita udah sepakat semuanya kemarin ya. Berarti Ananda yang Ananda lakukan salah. Untuk kedepannya gimana? Anda janji untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini, Bu. Ketika ingin menggunakan handphone, Anda akan izin minta bertanya kepada ibu. Nggak masalah. Kalau Ananda izin untuk cari materi, insya Allah Ibu akan izin. Tinggal lebih baik lagi ke depannya ya. Silakan kembali. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya telah diberi kesempatan. Dari penjelasan yang tadi telah saya lihat, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang 3 sisi dari segitiga restitusi. Apakah ketiga-tiganya dipakai sekaligus dalam penyelesaian masalah siswa? Saya baca bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Ini kelihatan tadinya materi Pak Raka ya. Ya, dipersilakan Pak Raka untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Hadi untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Pertanyaannya saya ulang dulu ya Bu Hadi ya. Apakah ketiga-tiganya dari langkah teori kontrol ini harus kita terapkan? Jawabannya untuk mengacu kepada peran guru sebagai manajer, iya. Jawabannya iya jika guru tersebut mengacu kepada perannya sebagai manajer. Tetapi itu juga tidak selalu selalu kaku diterapkan gitu. Boleh fleksibel. Mungkin kita hanya sebatas memvalidasi kesalahan siswa saja. Memvalidasi di sini maksudnya bukan untuk menghakimi ya Bu ya. Kita kembali lagi ke materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, ibu-ibu sebelumnya. Itu hukuman adalah pilihan terakhir terhadap semacam konsekuensi yang diberikan kepada peserta didik atau murid kita. Nah, jawabannya iya jika ketiga-tiganya kita gunakan jika guru berada dalam posisi kontrol sebagai manajer, begitu ya Bu Dini ya. Namun juga bisa fleksibel, bisa dipilih salah satu saja. Kira-kira itu jawaban saya Bu Hati. Akan ditambahkan mungkin dengan rekan saya Bu Dini atau Bu Siska, silakan. Mungkin akan ditambahkan oleh Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Nah, di sini tiga restitusi, ya. Segitiga restitusi. Di situ kan ada menstabilkan masalah, terus validasi tindakan dan keyakinan, ya, keyakinan kelas. Nah, di situ betul sekali kata Pak Raka tadi, kalau kita mau dalam pelaksanaan gitu yang konkretnya, kalau kita menuju kepada manajer kan seperti itu, memang tiga tersebut harus dilaksanakan. Namun dalam kegiatan permasalahan sehari-hari yang terdapat di kelas ataupun di sekolah, di situ ketiga-tiga dari tindakan tersebut bisa saja dua yang dilaksanakan. Itu tergantung kepada jenis permasalahan yang
didapat seperti itu. Jadi tidak semuanya terlaksana seperti itu. Sedikit tambahan dari saya, tergantung kepada ya. Jadi intinya Bu Ati, dalam segi 3 restitusi intinya tidak mutlak 3 sisi itu dalam suatu permasalahan semuanya dipakai, ya. Tergantung kepada bentuk masalah siswa kita, ringan, berat atau gimananya. Bisa jadi hanya 1 atau 2, bisa jadi hanya sampai tahap kepada validasi saja atau membentuk keyakinannya sesuai dengan masalahnya yang dihadapi seperti apa itu. Jadi tidak mutlak semuanya gitu. Oke, bisa paham Bu Ati ya kira-kira? Oke, terima kasih kepada Bu Ati yang sudah memberikan pertanyaan. Begini rekan-rekan, berarti semua kita masih bisa kita buka satu lagi ya. Ya, silakan kalau ada satu lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Angkat sedikit Bu Lila. Iya. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada atas kegiatan kolaborasi calon guru penggerak. Saya Lilawati, ada yang mau saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah apa bisa menerapkan restitusi tidak ada hukuman? Apa bisa menerapkan restitusi tidak ada hukuman dan dapat berhasil membentuk disiplin positif siswa? Contohnya gini, saya dalam kelas ada seorang murid inisialnya A, misalnya gitu kan? Ya, Agak diangkat aja Bu Lila ini. Ya. Jadi siswa saya ada yang namanya inisialnya A, gitu kan? Tadi tidak ada hukuman. Sebelum ada tindakan hukuman tersebut, saya udah melakukan pendekatan. Si A, ayolah belajar, ketinggalan terperaganya. Kemudian si A, ayolah masuk ke lokal. Kita sama-sama belajar matematika supaya menyenangkan. 1, 2, 3 sampai yang keempat ada hukuman. Setelah ada 1, 2, 3 hukuman, ternyata tidak juga. Bagaimana caranya lagi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan menarik. Ya, ini pasti kita sama alami nih Bapak Ibu guru. Ya, silakan Wira. Oke ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elvira Levisia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Solo. Nah, terima kasih Bu Nilawati atas pertanyaannya. Tadi Bu Nila bertanya, apakah bisa restitusi itu bisa kita laksanakan tanpa hukuman? Kan seperti itu. Nah, bagaimana sih agar budaya positif itu bisa terlaksana dengan restitusi? Nah, mungkin di sini sebelumnya memang di mindset kita itu Allah hukum aja siswa tidak berubah, kan seperti itu. Apalagi tidak dihukum. Jadi kan seperti itu. Jadi di pelajaran saya itu udah pernah saya cobakan ya Bu Nila. Mungkin saya terkenal dengan Bu Ira yang pemarahnya minta ampun kalau di sini. Tapi setelah dipikir-pikir, ketika kita marah dari A sampai Z, paling anak menunduk, besok dilakukan lagi. Kan seperti itu. Ujung-ujungnya asam lambung kita yang naik, kemudian kita juga stres. Ternyata setelah kita coba melakukan, ada satu siswa
dia dari sekian tugas yang tidak dikerjakannya, kita lakukan, kita tanya sama anak, penyebabnya dia tidak mengerjakan tugas apa, penyebabnya dia tidur di sekolah apa. Kemudian setelah kita tahu apa penyebabnya, kita tanya sama anak, ya, dia udah tahu kesalahannya seperti apa, sebaiknya apa yang bisa dilakukan oleh siswa ini. Nah, dengan arahan-arahan kita, dia bisa menentukan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia tadi. Nah, kita tagih lagi, kapan dia bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Ini semua memang tidak bisa instan kita lakukan ya Bu Nila ya. Itu memang butuh usaha, pembiasaan dengan pelan-pelan, ketekunan kita. Dan juga kita butuh kolaborasi dari semua rekan-rekan sejawat kita. Kita juga dalam menghadapi permasalahan anak ini bisa berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru bimbingan konseling, dan rekan-rekan yang ada ya, yang mengajar di kelas itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya, karena siswa SMK ini berasal dari daerah yang bermacam-macam. Nah, itu lingkungan, ekonomi, semuanya itu juga berbeda-beda. Jadi disinilah peran kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi memang kita harus banyak perubahan lagi ke depannya, terutama dimulai dari diri saya sendiri. Mungkin itu aja Bu Deni. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Satu kasus Bu Nila, itu kasusnya bagus banget ya Bu Nila ya, karena di GP sendiri, di guru penggerak sendiri, kita juga berbagai macam dihadirkan kasus-kasus terhadap permasalahan siswa tersebut. Nah, jika mengacu kepada pertanyaannya Bu Nila tadi, mungkin yang ingin saya tambahkan adalah berdasarkan minat muridnya Bu. Diakui atau tidak, kadang-kadang siswa yang masuk di jurusan kita ya Bu ya, di TV dan film, itu belum tentu loh Bu orang tuanya teredukasi dengan jurusan itu sendiri. Bahkan siswanya juga belum tentu loh Bu itu minatnya beneran milik dia gitu. Jadi memang ada kendala di beberapa mata pelajaran, termasuk di produktif sendiri, terjadi hal-hal yang seperti itu. Namun di situ pula tantangan kita sebagai guru, bagaimana menciptakan suasana belajar yang semenarik mungkin untuk murid kita. Makanya di pasal satunya tetap ada berpihak kepada murid Bu. Mungkin anak-anak itu tidak suka dengan pelajaran saya, tata kamera, nggak hobi, nggak minat, nggak punya alat, berbagai macam alasannya. Lalu bagaimana saya merancang pembelajaran supaya lebih mengasihkan untuk dia ikuti gitu Bu. Itu aja tambahan dari saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu PGP atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini saya mau bertanya sedikit tentang disiplin positif. Sudah dijelaskan oleh Sutradewi. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan untuk menerapkan disiplin positif, terutama di sekolah kita yang jumlah siswanya sangat banyak, melebihi 1.000 orang. Apa saja langkah-langkah atau kiat-kiat yang tepat? Itu saja pertanyaannya. Mudah-mudahan singkat dan mudah. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu. Berarti sesuai dengan pemberian materi tadi, ini adalah Ibu Miza, ya Bu Mice ya. Ya, kita persilakan langsung kepada Bu Miza untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita dengan siswa yang lebih dari 1.000 orang gitu. Begini Bapak Ibu, kalau kita pikir yang akan menerapkan disiplin positif itu hanya wakil kesiswaan atau pembina OSIS saja, nah itu mungkin memang berat caranya.
langkah-langkah yang ditempuh dan dilakukan. Tapi di sini kita berupaya untuk berkolaborasi semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, unsur pimpinan, ketua jurusan, kemudian Bapak Ibu pembina OSIS juga termasuk Bapak Ibu guru sampai ke penjaga sekolah atau petugas kebersihan juga kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana bisa menjalankan program-program yang sudah dibuat atau disusun oleh pihak sekolah. Kita kan biasanya ada aturan-aturan di sekolah. Nah, aturan-aturan itu bisa kita revisi lagi, mana yang tidak terlalu ibaratnya jadi penghukum untuk siswa. Jadi kita perlu juga berpihak kepada murid. Mungkin dengan demikian apa program di sekolah, peraturan di sekolah, kalau secara berkolaborasi bersama-sama kita, dan ini namanya proses, itu tidak akan cepat hasilnya. Perlahan-lahan kita akan berubah. Insya Allah kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi, dan penerapan disiplin positif itu benar-benar optimal dan maksimal kita laksanakan di sekolah kita. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Iya. Terima kasih. Oke. Bu Iza, Ibu ingin menambahkan, izin ya? Boleh Bu. Iya, mungkin Ibu tambahkan. Begini Bu Mice tambahannya. Tadi kan jalan langkah pertamanya kita harus kolaborasi. Karena kalau hanya sepihak atau hanya beberapa pihak yang ingin menerapkan di sekolah budaya positif ini, itu mustahil sekali gitu. Namun dengan kolaborasi itu adalah cara untuk bisa berhasil nantinya. Tapi tidak cukup dengan kolaborasi ya. Tetapi kita juga punya komitmen di sekolah ini gitu. Kita berkolaborasi, lalu kita buat komitmen bersama, kita sepakati, kita berkomitmen, bersinergis, dan kita merubah pola pikir kita semuanya secara bersama-sama gitu. Jadi intinya kolaborasi, ubah pola pikir dulu ya, rubah pola pikir kita, mindset kita, lalu kita bersinergis, berkolaborasi, dan kita berkomitmen bersama-sama. Itu mungkin akan bisa menghasilkan apa yang kita harapkan dari penerapan budaya positif di sekolah kita gitu. Mungkin hanya itu. Gimana kira-kira Bu Mice? Paham Bu Mice? Puas Bu Mice siang ini? Ya. Setelah ini dipuaskan juga dengan makan siang kita Bu Mice. Tapi sederhana. Oke, kita lanjut. Ada lagi kira-kira Ibu-Ibu? Terima kasih. Ah iya, ini ada. Dari sebelah sini ya. Baik, sebelumnya saya terus terima kasih CGP yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi begini Bu, saat sekarang ini saya ada posisi saya sebagai seorang yang sedang menghadapi kasus siswa saya. Kasusnya itu seperti ini Bu. Jadi saya baru-baru ini mendapat laporan dari ibu kos salah seorang siswa saya, yang mana siswa tersebut sering pulang tidak pada tepat waktunya dan pada jam-jam yang seharusnya dia berada di kos, tetapi dia berada di luar Bu. Nah, apa sebaiknya yang saya lakukan sebagai wali kelas? Bagaimana pendapat penyaji mengenai kasus ini jika dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu mungkin tadi berkaitan dengan materi kelima yang dipaparkan oleh Ibu Ilia Francisca. Terima kasih dan kembalikan. Oke, karena apa ya? Terima kasih ya kepada Bu Dinda. Saya yakin ini mewakili nanti ini kepada wali-wali kelas yang punya kasus sama ya Ibu-Ibu, dimana kita memang SMK 1 siswa kita banyak yang kos, dengan dimunculkannya kasus ini mana tahu nanti terwakili. Oke, silakan Bu Siska karena sudah dituju langsung oleh penanya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ini langsung terimplementasikan. Mungkin ada permasalahan yang umum mungkin ketemu di anak-anak kita, apalagi anak-anak kita banyak yang ngekos. Nah, jika memang ada permasalahan seperti itu Bu, kita lakukan analisis terlebih dahulu, karena memang tadi ditanyakan jika dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita runut kembali untuk kebutuhan dasar tadi, itu ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebebasan, kemudian mendapatkan kasih sayang, ada juga ingin
kesenangan dan juga ada menunjukkan kekuasaan atau ingin melihatkan jati dirinya. Nah, di sini kita lihat ketika anak kita sering pulang malam, kita lihat kebutuhan dasar dari anak kita mana yang tidak terpenuhi, atau mungkin dengan anak kita melakukan hal seperti itu, mereka ada suatu hal yang mereka hindari sehingga mereka mencari pelampiasan. Misal, ketika anak kita tersebut mereka tidak mendapatkan ketentraman atau kebahagiaan di tempat tersebut, atau mereka merasa terancam mungkin. Jadi caranya bagaimana mereka menghindari tempat tersebut, itu bisa menjadi salah satu ilustrasi. Atau kedua, anak-anak kita tersebut mereka memiliki masalah baik secara personal atau masalah keluarga. Berarti anak kita mungkin ada masalah yang mereka tidak bisa mengucapkan atau tempat mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan itu tidak ada, sehingga mereka tidak ada tempat atau kelompok yang bisa mereka tempat untuk curhat. Nah, kita sebagai wali kelas di situ kita mainkan peran kita. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak langsung, namun kita tanyakan terlebih dahulu anak kita seperti itu, apa yang mereka rasakan. Kemudian kita tanyakan kembali apakah yang dia lakukan tersebut itu sesuai atau tidak. Nah, itu akan berlanjut nanti pada saat kita menjalankan restitusi, segitiga restitusi. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak apa yang mereka rasakan, apa masalahnya, apa kendala mereka. Kemudian kita balikan lagi, ini apakah tepat dilakukan oleh kita dengan keluar malam. Misalnya anak kita bilangnya tidak, Bu, ya sebaiknya kita harus bagaimana. Nah, disitulah kita munculkan yang tadi dihubungkan dengan materi Ibu Deni tadi adalah motivasi intrinsik. Jadi bagaimana kita memotivasinya ketika mereka ada masalah. Kita adalah sebagai motivator dari luar, tapi kita membangkitkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Jadi kita tidak memberikan hukuman kepada anak, tapi kita memberikan penguatan dan juga kita memancing anak tersebut menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan dengan menggunakan sistem segitiga restitusi. Jadi jika dengan masalah yang demikian mungkin nanti akan umum juga kita temui pada anak-anak kita, apalagi anak-anak kita banyak yang dari kabupaten. Mereka anak-anak kita banyak ngekos di sini, tentunya mereka kadang-kadang malam juga keluar. Siapa tahu tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya di kos tersebut jam 8 nggak boleh keluar, tapi di tempat lain jam 8 masih boleh. Berarti kan berbeda. Jadi bisa kita tanya, kita bertanya kepada anak berlandaskan dari 5 dasar kebutuhan itu tadi. Mungkin itu saja Ibu Dinda. Dikembalikan lagi kepada Ibu Deni. Oke, terima kasih Bu Siska. Mungkin Ibu menambahkan sedikit ya Bu Dinda. Pertama tadi kan kata Bu Siska kita harus melakukan analisis kan berdasarkan 5 kebutuhan. Ya, nanti kalau kita sudah tahu anak kita ini butuh kasih sayang atau butuh kesenangan, kita menanganinya berdasar kebutuhannya itu. Ya, kalau seandainya dia butuh kasih sayang, kita telusuri kasih sayang dari siapa? Apakah kasih sayang dari orang tua, teman, atau bahkan lawan jenis katanya mungkin ya. Di sana kita memasukkan nilai-nilai yang berupa keyakinan tadi. Nah, seperti kata Bu Siska, apakah pulang malam itu kira-kira menurutmu pantas? Dia sendiri yang menjawab, bukan kita guru, bukan kita ceramahi dia. Tidak rancak pulang malam dona gitu. Tidak, kita tanya ke dia. Ya, keyakinan itu dari dia datangnya nilai-nilai itu. Nah, sehingga dia bisa menyadari dirinya pada akhirnya. Ya, itu ya Bu Dinda. Kira-kira paham Bu Dinda? Terima kasih ya, terima kasih Bu Dinda. Masih ada kira-kira Ibu Ayah, ada lagi dari Ibu Saftin ini dari tadi sudah. Ibu yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang penyajian yang tadi yang Ibu sampaikan tadi, ada tadi 5 posisi kontrol. Di sini yang ingin saya tanyakan, berdasarkan penjelasan Bapak Ibu tadi tentang beberapa posisi kontrol dalam restitusi.
sebagai seorang pendidik, posisi kontrol mana yang seharusnya kita terapkan dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah. Itu saja, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ini yang menarik sekali dari Bu Saftin nih. Ada 3 posisi kontrol. 5 ya. Ini Bu Wahidah tuh nggak salah tadi ya Bu. Ya, silakan saja langsung Bu Wahid untuk menjawab dari pertanyaan Bu Saftin. Oke, terima kasih Bu Saftin. Yang ditanyakan tadi dari kelima posisi kontrol yang ada, yang mana yang baiknya atau harus diterapkan untuk kita dalam menghadapi siswa. Di sini dari 5 posisi kontrol yang lebih bagus diterapkan kepada siswa adalah yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Di mana di posisi kontrol manajer ini kita tidak mempersalahkan siswa, tidak menjudge siswa, akan tetapi kita mengajarkan siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaan kepada siswa tidak bersifat mengintimidasi, tapi bersifat lebih menggiring pemikiran siswa, menggiring perasaan siswa akan lebih menyadari kesalahan yang dibuatnya dan menemukan sendiri solusi dari kesalahannya tersebut. Contoh mungkin bisa kita paparkan seperti ini. Pada saat ada siswa yang terlambat, kita bisa biasanya kalau seandainya di posisi penghukum, itu biasa kenapa kamu terlambat? Apa penyebab kamu terlambat? Banyak sekali alasan yang membuat kamu terlambat. Kamu aja terus yang terlambat. Mungkin itu di posisi penghukum dengan nada dan suara yang keras. Tapi kalau di posisi manajer, itu kita lebih bertanya, kamu menyadari apa yang kamu lakukan? Iya. Apakah ini sesuai tidak keyakinan kamu dengan sikap yang terlambat sekarang? Tidak. Kalau seandainya sekarang kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Besok Pak saya tidak terlambat lagi, atau besok Bu saya tidak terlambat lagi. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru lebih mengiring ke siswanya, lebih bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya. Contoh lain juga seperti ini. Misalnya siswa memecahkan kaca jendela dengan bola seperti itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana dia menyadari apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah. Iya, tidak benar dan itu tidak sesuai dengan seharusnya saya sebagai siswa. Harusnya seperti apa? Ya Pak, saya akan mengganti kaca jendelanya dan saya akan melakukan atau bermain bola tidak di lingkungan sekolah lagi. Berarti hal-hal yang seperti itu adalah motivasi atau penyadaran yang berasal dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena hentakan, bukan karena bentakan dari guru pada saat mereka harus merubah suatu perilaku yang tidak bagus. Mungkin seperti itu Bu Saftin. Terima kasih. Ya, ada yang mau menambahkan dari jawaban Bu Wahid? Ya, kelihatannya Bu Ira menambahkan. Silakan. Mungkin saya menambahkan sedikit posisi mana yang paling bagus kalau kita berada di posisi guru sekarang. Nah, sesuai tadi seperti kita menghadapi siswa-siswa, kita tidak boleh menghujat anak atau menghukum anak seperti ini karena akan menyebabkan anak itu stres, marah maupun dia benci kepada kita. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, kita itu tugas kita adalah menuntun. Kita bukan menuntut anak harus seperti apanya. Jadi posisi yang bagus yang harus atau posisi bagus kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah yang paling bagus itu memang kita sebagai manajer. Berarti kita mencarikan solusi seperti apanya. Jadi bukan kita menuntut siswa harus seperti apa, tetapi kita harus bisa menuntun siswa itu ke arah mana, seperti apanya, dan mau kemananya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih tambahan dari Bu Ira. Kira-kira bagaimana Bu Saftin dengan jawaban-jawaban dari Ibu yang berikut yang tadi ya? Dari jawaban Ibu yang di depan tadi,
Ya, berarti Bu Sakti nanti siap untuk menerapkannya. Siap. Ya, dan kami mendorong untuk bisa ikut CGP. Kami akan rangkul. Kita akan bersama-sama nanti untuk mengatasi segala persoalan dan berkomitmen untuk sekolah kita. Karena disinilah ladang sawah ladang kita. Oke, ada lagi dari Anda, ini ada lagi Bu Elda dari tadi juga tidak sabar kelihatannya. Iya, diusahakan Bu Elda mikrofonnya, Bu Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya sudah mengikuti paparan mengenai itu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Setelah dipikir-pikir, ternyata banyak yang harus kita perbaiki, termasuk dengan saya sendiri. Nah, yang selama ini mungkin ya artinya disiplin ilmu kita yang kadang membuat kita berbuat seperti itu. Nah, kemudian dari paparan yang ibu-ibu CGP tadi sudah sampaikan, baik itu mengenai penghargaan, restitusi, kemudian tadi itu ada antaranya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini bagaimana itu peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas? Mungkin yang selama ini kita terapkan di sekolah kita itu baru peraturan kelas, baik itu peraturan sekolah ataupun di kelas. Nah, kemudian saya minta untuk dijelaskan bagaimana itu perbedaan keduanya. Terima kasih. Kepada Bu Elda, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menantang dan sangat bagus. Ini tadi kalau tidak salah adalah materi dari Bu Dewi Anggraini. Kita langsung saja kepada Bu Dewi Anggraini untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deni dan juga kepada Ibu Sri Elda. Baik, saya akan mencoba menjawab ya, sedikit menjelaskan mengenai peraturan dan juga keyakinan. Nah, selama ini tadi sebelum dalam paparan saya juga sudah saya paparkan sedikit bahwasanya termasuk saya sendiri ya, sebelum mengikuti CGP ini memang peraturan ya yang ada di kelas itu kebanyakan masih datangnya dari dalam diri kita, dari diri pendidik. Betul, ya kan Bu? Ya, jujur saja. Di sini kita masih banyak menuntut, ya, bukan menuntun. Pada prinsipnya kita sebagai pendidik itu adalah menuntun kita dalam pembelajaran di kelas. Sebenarnya di sini keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, kita ambil skopnya yang kecil terlebih dahulu adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Yang biasanya dulu peraturan, kamu harus seperti itu, kan itu baru yang kita lakukan. Nah, peraturan itu siapa yang membuatnya? Kalau di kelas yang membuatnya adalah guru, ya, guru. Nah, berarti motivasinya di sini adalah berasal dari ekstrinsik, dari luar, ya, bukan dari dalam diri dari peserta didik atau murid, gitu. Itu mengenai peraturan. Terus di sini peraturan itu juga sifatnya menuntut, ya, sifatnya menuntut. Nah, keyakinan sebelum tadi juga kita jelaskan, sebelum kita timbul keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat oleh warga kelas, siswa. Kita melibatkan siswa karena pembelajaran kita ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Nah, di sini siswa kita dilibatkan dalam menetapkan kesepakatan kelas. Nah, setelah siswa mengeluarkan pendapatnya mengenai kesepakatan kelas, ya, maka di sana akan timbul seperti yang dijelaskan oleh nilai-nilai tadi Ibu Miza, akan ada nilai-nilai kebaikan universal. Nah, nilai-nilai kebaikan universal tersebut itulah
dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, jadi di sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya kalau keyakinan kelas itu datangnya dari diri siswa sendiri. Jadi kalau datangnya dari diri siswa sendiri, mereka yang membuat, berarti mereka yang akan melaksanakan. Jadi dalam pelaksanaannya di sini tidak ada keterpaksaan. Ya, berarti dalam diri sendiri mereka sadar akan pentingnya di situ kesepakatan yang mereka buat. Demikian. Iya. Oke Bu Dewi, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya Bu Elda. Jadi intinya alurnya itu ya, alurnya peraturan itu dapat dikatakan kesepakatan itu. Kalau peraturan kan biasanya sepihak dibuat saja oleh guru dan kelas gitu. Sekarang kita buat kesepakatan dulu. Kita punya aturan, kita buat kesepakatan. Kesepakatan itu muncul tidak dari guru saja, tapi bersama-sama dengan siswa. Dari kesepakatan yang kita buat, nanti akan nampak nilai-nilai universalnya. Yang itulah disebut keyakinan. Contoh nih yang saya praktekkan pengalaman ya. Waktu itu saya mengajar di 10 TKJ 2. Ketika presentasi kelas kelompok, lalu ada beberapa di antaranya siswa itu yang ngobrol. Kan kawannya di depan sedang asik nih diskusi. Lalu mereka ngobrol. Lalu teringatlah saya dengan materi CGP. Oh kayak begini, ini perlu buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dulu awalnya Bu Elda gitu. Lalu saya tanya siswa, nah, sekarang kita harus buat kesepakatan ya. Coba apa hal-hal yang kamu rasa butuhkan, penting bagimu di kelas ini kira-kira? Ibu kasih satu contoh. Tadi kelompok ini tampil, kelompok itu ngomong di belakang. Nyaman nggak kira-kira gitu? Lalu mereka menjawab nggak nyaman Bu. Berarti teman kita tidak menghargai kita yang sedang berbicara di depan. Nah, bikin kesepakatan, kata saya kan. Lalu iya Bu, kita bikin kesempatan. Berarti ketika belajar kita harus atau kita menghargai orang yang sedang berbicara di depan, siapapun, guru, teman, itu kesepakatan bersama. Lalu apa nilai-nilainya dari contoh itu? Saling menghargai, saling menghormati gitu. Lalu muncul dari siswa banyak Bu Elda, saya masih punya tuh catatannya di saya simpan. Munculkan lagi semuanya, munculkan. Saya bilang gitu kan, muncul macam-macam. Jangan membuli teman misalnya. Kami tidak mau ada bully-bully dalam kelas Bu. Buat. Sekarang ini saya belum lihat di kelasnya apa sudah dipampangkan. Kemarin saya suruh pampangkan Bu Elda di dindingnya gitu. Jadi tidak mau ada bully-bully Bu, bikin di kesepakatan. Jadi sampai ada 11 macam yang mereka sepakati, lalu mereka tanda tangani di bawahnya. Lalu dari situ muncul nanti nilai-nilai. Itulah berarti yang keyakinan kelas mereka. Saling menghormati misalnya kan. Kalau membuli tadi kan saling menghargai antar sesama. Nah, jadi itu. Ya Bu Elda, gimana kira-kira Bu Elda? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada Bu Nurbaya misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa berdiri Bu Nurbaya ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Nurbaya. Saya mengajar agama Islam. Iya. Kelas SMK 1 ini. Baiklah, setelah saya mendengarkan begitu panjangnya paparan yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, timbul pertanyaan dalam pemikiran saya. Yang pertama, dari penjelasan penyaji tadi, ada kata-kata penghargaan. Seperti apa sebenarnya yang dimaksud? Karena bisa jadi setiap kita punya persepsi yang berbeda tentang sebuah penghargaan. Karena tadi Ibu Dini Sakalina Masalah tadi mengatakan penghargaan itu selama ini saya berasumsi bahwa itu memberikan suatu motivasi atau semangat pada siswa. Sementara tadi penyaji mengatakan bisa jadi penghargaan itu untuk mematikan pastinya. Jadi saya mohon penjelasan dari Ibu mungkin
Nah, penghargaan apa yang dimaksud sini? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Nurbaya yang sudah bertanya. Kebetulan pertanyaan yang diajukan Bu Baya itu adalah materi yang saya membahasnya, yaitu tadi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Berarti saya otomatis ya yang akan menjawab, nanti juga akan dibantu oleh teman-teman CGP yang lain Angkatan 6 SMK Negeri 1 Solok. Baiklah, dari pertanyaan Bu Baya tadi, saya setuju dengan Bu Baya. Saya juga seperti itu sebelumnya ya Bu Baya. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga berkeyakinan bahwa penghargaan itu akan selalu memotivasi siswa gitu. Karena saya suka memberi penghargaan kepada siswa. Saya pernah semua kelas itu saya kasih kado ketika mereka berhasil menampilkan produk unjuk kerja di kelompok mereka gitu. Kado-kado yang saya bawa itu ada satu kantong Bu Baya, isinya mungkin hanya makanan kecil seperti kacang-kacangan, coklat, ada buku, pena. Saya kadokan di rumah itu anak saya juga menolong di rumah. Itu karena saya juga berperasaan memberi penghargaan siswa ini akan memotivasinya, kan begitu Bu Baya ya. Lalu ketika kita sudah masuk di pendidikan guru penggerak, kita mendapat materi mengenai ini, kita dikasih teorinya gitu. Nah, jadi sesuai yang Bu Baya tanyakan, penghargaan seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita artikan penghargaan itu dasar katanya kan harga yang mendapat imbuhan dari kata peng dan an gitu ya. Jadi harga itu kan sesuatu nilai, ya nilai. Atau bisa kita artikan itu apresiasi terhadap sesuatu gitu, yang bisa berupa benda, bisa berupa verbal atau ucapan. Ya, contoh penghargaan kita di kelas, atau mungkin kalau dalam pembelajaran itu sering dikenal dengan reward. Ya, kalau punishment itu hukuman, sedangkan penghargaan berupa reward kita gitu. Lalu nilai juga sebenarnya adalah penghargaan kan, nilai yang berupa tulisan gitu. Jadi ada bentuknya itu Bu Baya, bisa verbal, bisa berupa benda, bisa juga bentuknya nilai gitu. Namun ketiga-tiga hal ini ternyata dalam teori setelah dilakukan penelitian oleh ahli, maka tadi dikatakan semua penghargaan itu sebenarnya adalah bentuk hukuman bagi seseorang. Bahkan penghargaan itu tadi adalah sebenarnya mematikan kreativitas seseorang gitu. Nah, jadi ketika misalnya saya contohkan mungkin kepada Bu Baya sendiri sebagai seorang yang berprestasi kemarin ini di tingkat nasional Bu Baya ya, kira-kira apakah itu tidak menjadi beban bagi Bu Baya ketika Bu Baya berprestasi nasional ini, bukan tingkat kota Solok tetapi tingkat nasional, sudah melampaui beberapa provinsi gitu. Pasti otomatis dalam diri kita itu akan beban. Bebannya begini, saya harus lebih apa lagi ini ke depan, gimana mempertahankannya image saya adalah seorang berprestasi secara nasional. Beban-beban itu otomatis sebuah hukuman juga bagi kita gitu. Begitu juga dengan siswa kita di kelas ya. Jadi sedapat mungkin kita sesuai teori tadi, ini kembalinya ke kita seperti yang saya bilang di awal tadi ketika memberi materi. Kita mau jadi guru seperti apa, itu pilihan ya. Apakah kita masih tetap mempertahankan memberi penghargaan dan hukuman, itu pilihannya kembali ke diri kita gitu. Namun dalam disiplin positif sedapat mungkin kita mengurangi hal seperti itu. Mungkin yang lebih tepatnya kita lebih mengapakan nilai-nilai kepada siswa, mengedepankan nilai-nilai positif kepada siswa dibanding dengan membiasakan memberi penghargaan. Mungkin contoh yang lebih pas, anak SD mungkin Bu Baya. Ketika anak SD yang bisa menyelesaikan suatu pekerjaan lalu dikasih bintang oleh gurunya, kita kan sering lihat gitu ya pekerjaan anak kita, kasih bintang. Ini efek untuk anak yang masih kecil, ini agak berbahaya gitu. Ketika dia tidak lagi dapat bintang, kan penghargaan ya, anak jadi down, tidak lagi termotivasi, tidak lagi mau berkreativitas. Aduh, saya nggak dapat bintang lagi gitu, kecewa dia kan. Jadi ujungnya kekecewaan gitu. Lalu efek buruknya yang tadi saya katakan Bu Baya,
kita sering mengagasi penghargaan, akan muncul nanti yang namanya merusak hubungan antara orang dengan orang. Mana kita tahu hati orang, ya kan Bu ya? Hati setiap kita berbeda. Ketika penghargaan dikasih kepada seseorang oleh atasan, maka bisa jadi ada hati-hati yang iri dengki. Hati-hati yang iri dengki ini akan merusak hubungan. Berawal dari adanya penghargaan tadi gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira bentuk-bentuknya Bu Baya secara teori, hukuman maupun penghargaan. Penghargaan itu sendiri sebuah hukuman gitu. Jadi sedapat mungkin kita ya membudayakan hal positif saja, tidak menghukum dan tidak terlalu masif dalam penghargaan itu kepada siswa. Kalaupun kita mungkin ingin mengapresiasi, mungkin dalam bentuk lain gitu. Dalam bentuk lain kita mengapresiasi. Itu sedikit dari saya Bu Baya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Coba tambahkan Bu Wahidatusna, kita berkolaborasi akan saling menambah-nambahkan nantinya. Untuk kita puaskan ibu-ibu kita yang super hadir sekarang ini, ibu-ibu hebat semuanya. Oke, terima kasih Bu Deni. Mungkin simpelnya yang saya sampaikan ke Bu Baya, kenapa yang namanya penghargaan tadi bersifat negatif jadinya apabila diberikan kepada siswa. Sejauh ini mungkin yang kita berikan kepada siswa ungkapan-ungkapan seperti kamu hebat, Ananda oke, Ananda keren. Itu bukan bentuk suatu penghargaan, tapi adalah apresiasi yang kita berikan kepada siswa. Penghargaan yang bersifat negatif di sini adalah penghargaan yang berupa pemberian benda, pemberian reward yang ada wujudnya, seperti kita belikan sepatu atau belikan baju, belikan buku. Itu adalah reward atau penghargaan yang akan membawa nilai negatif kepada siswa, karena akhirnya nanti semua yang dilakukannya itu bukan berasal dari dirinya, atau perubahan yang dilakukan pada dirinya itu bukan intrinsiknya dia atau bukan motivasi intrinsiknya, tapi karena sesuatu hal yang diharapkan di luar dari itu apabila dia melakukan suatu pekerjaan baik atau tingkah laku baik, mengharapkan benda atau penghargaan yang akan diterimanya nanti. Tapi kalau seandainya berupa apresiasi, Ananda bagus, Ananda keren, Ananda hebat, itu kita sebagai guru masih bisa melakukannya, tapi tidak untuk penghargaan yang berupa benda. Mungkin itu saja Bu Baya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tambahan dari Bu Baya. Jadi intinya kalau Bu Baya ingin tetap memberi penghargaan kepada siswa, pokoknya yang memunculkan motivasi dalam dirinya. I tadi ya teorinya saya berikan tadi, kita berfokus kepada I. Oke, baiklah, selesai jawaban dari pertanyaan Bu Baya. Penggerak menghamba padamu, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.